Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK kelas 10 dengan materi hari ini yaitu tentang optimalisasi mesin pencari atau search engine. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana sih Ananda bisa memaksimalkan gitu ya ketika mencari informasi di internet itu bisa dengan cepat, bisa sesuai gitu ya informasi yang dicarinya. Nah, kita lanjut. Bu ada pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah Anda mencari informasi di internet? Bu yakin pasti pernah ya, apalagi semenjak PJJ kemarin. Pasti Ibu yakin Anda sering mencari informasi di internet. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mencari informasi di internet? Apakah menggunakan handphone atau mungkin menggunakan laptop gitu ya. Lalu aplikasi yang digunakannya itu apa? Nah, di sini disebutkan ya bahwa aplikasi yang biasa Anda gunakan untuk mencari informasi di internet, baik itu di laptop maupun di handphone gitu ya, aplikasi itu disebutnya mesin pencari atau search engine. Di sini pengertiannya adalah sebuah program yang membantu pengguna untuk menemukan semua informasi yang tersedia secara online dengan memasukkan kata kunci. Jadi kan Anda biasanya memasukkan ya kata kunci apa, saya ingin mencari sejarah Pangeran Diponegoro, lalu Ananda ketikkan sejarah Pangeran Diponegoro gitu ya. Nah, itu adalah kata kuncinya, contoh kata kunci. Di sini ada beberapa search engine dan Ibu yakin pasti yang sering Ananda gunakan adalah Google ya. Ini yang paling familiar, walaupun sebenarnya Ananda juga harus mengetahui bahwa search engine itu tidak hanya ada Google, tetapi ada Yahoo juga, ada Bing gitu ya, ada about.com dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh dari search engine. Nah, lalu seperti ini, pernah nggak Ananda misalnya kesulitan dalam mencari informasi? Misalnya informasi yang Ananda cari itu kok tidak sesuai ya, misalnya. Lalu kok banyak sekali pilihannya sampai Ananda itu bingung gitu ya memilih informasi yang mana. Nah, tentunya di sini diperlukan tips dan trik atau cara untuk mengoptimalisasi atau memaksimalkan pencarian agar bisa sesuai dengan apa yang Ananda cari. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengoptimalisasi pencarian menggunakan, ini Ibu ambil contoh yang paling familiar ya, Google Search, yaitu pertama, memilih kata kunci yang tepat, memahami hasil pencarian, lalu mempersempit pencarian. Nah, nanti ini ada caranya ya, ada kode tertentu yang dimasukkan agar pencarian kalian itu tidak terlalu banyak, jadi tidak bingung. Lalu kita juga bisa mencari atau menghitung begitu ya, menghitung seperti layaknya kalkulator di search engine. Nanti kita coba juga, kita bisa cek cuaca, lalu lintas, dan nanti kita coba juga mengoptimalisasi pencarian dengan menggunakan filter dan Google Image gitu ya. Langsung saja akan Ibu demonstrasikan. Akan praktek yang pertama yaitu memilih kata kunci yang tepat. Nah, memilih kata kunci yang tepat ini maksudnya adalah detail ya. Jadi misalnya Anda diberi tugas untuk mencari informasi terkait perangkat keras komputer atau contoh perangkat keras komputer. Maka sebaiknya Anda itu mengetikkannya itu selengkap mungkin gitu ya. Jadi jangan hanya komputer saja atau perangkat komputer gitu ya, tapi lengkap, contoh perangkat keras komputer. Kenapa? Karena ketika Anda hanya mengetikkan komputer saja, misalnya seperti ini, nah ini munculnya macam-macam ya, ada toko komputer gitu ya, lalu pengertian komputer secara umum, jadi ini terlalu banyak pilihannya. Nah, ini akan memakan waktu untuk Anda mencari mana sih informasi yang tepat. Maka sebaiknya langsung ketikkan dengan lengkap, misalnya contoh perangkat keras komputer seperti ini. Nah, seperti ini ya, contoh perangkat keras komputer. Nah, kalian bisa lihat langsung ya ada jawabannya. Contoh perangkat keras itu monitor, mouse, CPU, printer, speaker. Ini langsung ada di halaman awal, nomor urut awal. Jadi efektif sekali gitu ya, tidak perlu scroll-scroll ke bawah. Selanjutnya adalah memahami hasil pencarian. Nah, maksudnya memahami yaitu
Terkadang Google itu menampilkan iklan ya. Jadi mungkin kalau di HP kalian itu ketika kalian mencari informasi itu muncul iklan di atasnya. Ya, itu ada tulisan ADS atau iklan, jelas ada tulisan iklan. Nah, tapi kalau di laptop Ibu ini tidak muncul ya, karena Ibu menggunakan akun belajar. Tapi misalnya Ibu ambil contoh jual laptop bekas Bandung seperti inilah ya. Nah, ini yang di atas-atas ini adalah iklan gitu ya. Iklan biasanya ada tulisan iklan di sini atau ads. Nah, apa namanya? Uh, jadi pencarian yang muncul iklannya itu otomatis dia akan ada di nomor urut pertama karena bisa dibilang dia bayar ke Google gitu ya. Si iklan ini bayar ke Google untuk ditaruh di awal pencarian. Nah, oleh sebab itu ya silahkan bisa dilihat iklannya atau bisa di skip gitu, dicari yang bukan iklan. Maksudnya adalah seperti itu. Lalu setelah memahami hasil pencarian, yang selanjutnya adalah mempersempit hasil pencarian ya. Nah, maksud mempersempit hasil pencarian ini tadi Ibu sebutkan bahwa ada kode yang dimasukkan. Nah, contoh misalnya kalian ingin mencari informasi yang valid tentang komputer, misalnya pengen dari buku yang memang dikeluarkan dari pemerintah misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa tambahkan di sini salah satu website milik pemerintah, yaitu misalnya site belajar.kemdikbud ya. Bentar Ibu, kita cari dulu alamat websitenya ya. Misalnya buku atau modul ajar ya, modul ajar dari Kemdikbud gitu ya. Ada di mana kita lihat ya. Nah, di sini ya. Ada di modul.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu alamatnya ya. Nah, ini pasti soheh nih ya. Karena itu resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita coba cari ke sana ya. Site berarti apa? Misalnya belajar, boleh gini ya. Modulnya nggak usah diketik, mau diketik boleh, mau nggak apa-apa. Ini biar hasilnya bisa lebih banyak. Nah, lalu kalian cari misalnya komputer. Jadi site ini adalah nama websitenya atau nama alamatnya ya. Lalu komputer ini adalah informasi yang ingin kalian cari di site tersebut. Nah, maka kalian bisa lihat yang muncul di sini hanya dari website tersebut saja, hanya dari website belajar.kemdikbud.go.id. Tidak ada dari website yang lain ya. Itu salah satu contoh penerapan kode site atau mempersempit hasil pencarian biar tidak banyak, karena kan belum tentu misalnya kalian mendapatkan informasi dari website apa belum tentu itu benar, tapi kalau dari sini itu udah pasti benar. Selanjutnya misalnya kalian juga bisa menambahkan file type ya. Misalnya kode selanjutnya itu ada file type. File type ini misalnya kalian pengen hasilnya itu misalnya bentuknya PDF gitu ya. File type PDF misalnya tentang komputer, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini misalnya kalian pengen cari tipe PDF ya. Biar langsung seperti laporan gitu ya bentuknya. Nah, kalian bisa tambahkan kode namanya file type PDF misalnya tentang komputer. Nah, ini hati-hati nih, kita harus memahami pencarian. Di sini ada malah muncul toko komputer, berarti kita skip aja. Nah, di sini muncul di bawahnya semua file PDF yang berhubungan dengan komputer, dan ini tinggal klik aja ya. Ya, klik aja, nanti file PDF-nya muncul seperti ini ya. Ini beberapa contoh kode yang bisa kalian masukkan di saat pencarian informasi di search engine Google. Selanjutnya adalah kalian juga bisa menghitung atau mengecek cuaca atau mengecek lalu lintas di search engine gitu ya. Apalagi kalau di handphone itu bisa lebih cepat. Nah, misalnya kalian ingin tahu tentang perhitungan misalnya 50 kali 50. Nah, itu bisa langsung kalian ketikkan aja seperti ini. Nah, ini langsung muncul hasilnya. Jadi fungsinya juga sama seperti kalkulator.
Lalu juga misalnya kalian pengen cek cuaca, kita ketik cuaca aja. Nah, di sini ya, dia langsung, cuman nih titiknya tidak sesuai ya, titik GPS laptop ibu. Ya, bisa cuaca Pangalengan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, 22 derajat Celcius. Atau misalnya pengen tahu lalu lintas Pangalengan nih, karena Pangalengan itu sudah menjadi daerah wisata gitu ya, gimana macet nggak? Nah, ini langsung real time ya, kalian bisa cek juga maps-nya. Nah, di sini ada pilihannya ya, filternya. Nah, ini kita bisa langsung cek maps-nya. Nah, seperti ini. Ibu refresh ya. Nah, di sini kita bisa melihat maps-nya Pangalengan ya, seperti itu. Lalu setelah tadi kita coba cek lalu lintas, lalu kita coba cek cuaca ya, kita bisa coba juga lalu lintas ke rumah. Nih ya. Nah, di sini kita muncul lalu lintasnya ya, nggak hijau berarti lancar. Di sini ada informasinya nih, kalau misalnya merah tua banget berarti macet ya, tapi ini lancar. Begitu. Lalu selanjutnya lagi kita bisa mengecek apa? Tadi sudah lalu lintas, cuaca. Nah, kita bisa coba menggunakan yang namanya filter ya. Tadi Ibu sudah menggunakan salah satunya maps. Ini adalah filter ya. Misalnya ada maps ya, kalian pengen lihat maps, berita, atau pengen carinya gambar. Misalnya kayak tadi ya, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer kalian pengen lihat langsung gambarnya, maka filter, kalian pilih filternya gambar, maka semuanya muncul gambar saja. Lalu misalnya kalian pengen ada pengaturan ukuran gambarnya, misalnya di sini ada tools atau alat ya, kalian bisa tentukan mau yang munculnya tuh yang ukurannya apa, atau pengen yang berbentuk icon bisa. Nah, ini ya icon, nanti dia akan munculkan icon. Lalu pengen yang free ya, nah ini hati-hati nih, ketika kita memilih gambar, pastikan gambarnya itu yang free ya, jadi kalian tidak akan plagiat gitu. Nah, untuk mengetahui free atau tidaknya, ini kalian pilih saja di filternya, misalnya ada hak penggunaan atau license ya, kalian bisa pilih yang license Creative Commons, jadi jangan yang komersil. Nah, maka muncul gambar-gambar yang free. Nah, tapi nggak ada ya yang free ternyata. Berarti kita misalnya coba carinya komputer saja. Nah, lalu kita klik alat, lalu kita klik hak penggunaannya license Creative Commons. Nah, tuh muncul. Ini boleh digunakan ya. Kalau yang komersil, nah ini harus ada kita membeli dulu gitu ya si gambarnya. Seperti itu untuk penggunaan filter. Kalian bisa coba yang lainnya, ada warna, misalnya pengen yang warna putih gitu ya. Nah, maka muncul komputer-komputer itu yang ada putihnya gitu. Itu adalah contoh penggunaan filter. Terakhir adalah penggunaan Google Image. Nah, gimana misalnya kalian tuh pengen nyari informasi seputar gambar yang kalian dapatkan, itu bisa ya. Kalian bisa cari caranya, bisa langsung ketikkan image.google.com. Lalu kalian coba uploadkan, boleh URL gambarnya ya, alamatnya, atau bisa upload gambarnya. Kalian misalnya pengen tahu nih, ada gambar ini tuh hoax atau bukan ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan upload gambar. Misalnya di sini Ibu punya apa ya? Nah, ini Ibu punya gambar ini, kita uploadkan, lalu munculnya apa kita lihat. Nah, ini ya, muncul seperti ini. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya,
ada gambar-gambar yang miripnya. Nah, kalau yang miripnya, oh berarti itu mungkin plagiat tuh ya. Kalau mirip-mirip, nah ini kebetulan karena ini ibu menampilkan screenshot aplikasi buatan ibu, dan ibu tidak plagiat, maka di sini tidak ada yang muncul sama persis ya dengan yang ibu cari. Nah, seperti itu mungkin yang bisa ibu sampaikan di bahan ajar kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi belajar kalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.